Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, senang bertemu lagi dengan Ibu Risna, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai benda yang ada di lingkungan sekitar kita, yang terdapat pada buku IPA kelas 1 SD dalam topik yang keempat. Apa saja sih benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita? Yang pertama ada benda-benda yang dapat kita temui di rumah, yaitu ada lampu, televisi, sofa, ada meja, kursi, jam dinding, dan ada lemari untuk menaruh pakaian, serta ada kasur untuk tempat tidur. Selanjutnya, benda di jalan. Benda di jalan yang dapat kita temui yaitu ada mobil, ada lampu lalu lintas, ada lampu jalan, ada motor, dan ada bus sekolah. Yang ketiga, benda-benda yang ada di sekolah. Benda yang ada di sekolah yang dapat kita temui yaitu ada papan tulis, ada meja, ada kursi, ada lemari, ada buku-buku, ada penggaris, ada globe atau bola dunia, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada ciri-ciri benda dan sifatnya. Apa saja sih ciri-ciri benda dan sifatnya? Selanjutnya akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu ada bentuk benda. Bentuk benda itu ada bermacam-macam loh. Contohnya ada lemari yang berbentuk kotak, ada guling berbentuk lonjong, dan ada bola berbentuk bulat. Ada juga benda-benda yang berbentuk sama. Contohnya ada jam dinding dan bola berbentuk bulat. Dan ada juga pulpen dan pensil yang memiliki bentuk batang. Permukaan benda. Permukaan benda juga terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu ada halus, kasar, licin, dan ada yang bergelombang. Contoh permukaan yang terasa licin yaitu ada lantai yang jika terkena air maka akan terasa licin. Contoh permukaan bergelombang dapat kita temui yaitu jika kita memakai sendal maka akan terasa bergelombang. Contoh permukaan halus dapat kita temui yaitu jika kita meraba kaca maka akan terasa halus. Dan contoh yang permukaan kasar yaitu ada pada batu. Jika kita menyentuh batu tersebut, maka akan terasa kasar. Selanjutnya kita akan membahas benda-benda yang tidak dapat berubah bentuk. Benda yang tidak dapat berubah bentuk disebut juga yaitu benda padat. Contohnya kayu. Jika kita masukkan kayu ke dalam air, maka kayu tersebut tidak akan berubah bentuk. Jika kita memasukkan batu juga ke dalam air, maka benda tersebut tidak akan berubah bentuk. Maka kayu dan batu disebut benda padat karena tidak dapat berubah bentuk. Selanjutnya ada benda yang dapat berubah bentuk. Benda yang dapat berubah bentuk terbagi ke dalam dua macam, yaitu ada benda cair dan ada benda gas. Benda cair memiliki bentuk berubah-ubah. Hal ini dapat terjadi jika kita menempatkan air ke dalam suatu wadah, maka air tersebut berbentuk seperti wadah tersebut. Contohnya, jika kita memasukkan air ke dalam gelas, maka air tersebut akan berbentuk gelas. Dan jika kita memasukkan air ke dalam ember, maka bentuk air tersebut akan berbentuk ember. Selanjutnya ada benda gas.
Salah satu contoh benda gas yang dapat kita temui yaitu ada udara, di mana udara tidak memiliki warna dan tidak dapat terlihat. Udara memiliki sifat yang selalu menguasai ruangan. Hal ini dapat kita temui di dalam kelas, di dalam rumah, di halaman sekolah. Benda gas memiliki bentuk berubah-ubah sesuai wadah yang ditempatinya. Contohnya, jika kita memasukkan udara ke dalam balon, maka udara tersebut akan berbentuk balon. Dan juga jika kita memasukkan udara ke dalam sebuah plastik, maka udara tersebut akan berbentuk sebuah plastik juga. Sekian pembahasan dari pertemuan kali ini. Ibu mengucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.